serta peran sains dan teknologi dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah pengertian sains. Sains adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat atau manusia terhadap apa yang terjadi di alam ini. Itu sangat banyak sekali apa yang terjadi di alam ini, baik itu fenomena alam atau perubahan alam. Yang pertama ialah seperti adanya gempa bumi, tsunami, longsor, banjir. Itu pasti ada penyebabnya, dan dalam sains itu akan dibahas apa sih penyebab terjadinya gempa, apa sih penyebab terjadinya tsunami. Di dalam sains ini juga untuk membuktikan bahwa sesuatu itu benar ialah dengan adanya observasi, perumusan masalah, melakukan hipotesis atau melakukan hipotesis, menguji hipotesis, mengambil kesimpulan. Tidak sembarangan kita mengatakan bahwa misal longsor itu terjadi karena hujan saja. Oh, tidak bisa, tentu adanya penelitian dan penyelidikan. Dan di dalam sains juga ada yang perlu dilakukan penelitian dan ada yang tidak. Dan yang tidak itu ialah dilakukan atau disaksikan. Misal seperti budaya, itu kita lihat, kita saksikan bahwa budaya si A begini. Tidak perlu kita melakukan penelitian. Dan selanjutnya ialah pengertian teknologi. Teknologi ialah media yang selalu berkembang atau sarana yang digunakan manusia atau diciptakan manusia untuk memenuhi dan memberi kenyamanan dalam kehidupan. Selanjutnya ialah peran sains dan teknologi dalam kehidupan. Sains dan teknologi itu sangat berperan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena sekarang pada zaman modern ini ialah semuanya serba teknologi, yang mana teknologi ini ialah hasil atau produk dari sains. Teknologi ini tercipta karena adanya kebutuhan manusia, sehingga terciptalah sebuah teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia. Selanjutnya, saya Wilda Hasanah akan menjelaskan tentang dampak sains dan teknologi di berbagai bidang. Adapun dampak sains dan teknologi di berbagai bidang itu, pertama di bidang kebutuhan pokok manusia, yang kedua di bidang SDM atau sumber daya manusia, yang ketiga di bidang industri, keempat di bidang transportasi, dan yang terakhir di bidang komunikasi. Jadi saya di sini akan menjelaskan dampak sains dan teknologi di bidang kebutuhan pokok manusia dan sumber daya manusia. Yang pertama, dampak sains dan teknologi di bidang kebutuhan pokok manusia. Di bidang pokok kebutuhan manusia ini berdampak menjadi tiga. Yang pertama, dampaknya terhadap makanan. Yang kedua, dampaknya terhadap pangan atau pakaian. Dan yang ketiga, dampaknya terhadap tempat tinggal. Dampaknya terhadap makanan. Kalau membahas tentang dampak, biasanya dampaknya itu ada yang baik dan ada yang buruk, atau dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya terhadap makanan atau pangan manusia yaitu yang pertama, ditemukannya bibit unggul yang dalam waktu singkat dapat diproduksi berlimpah ganda. Yang kedua itu dampaknya terhadap makanan itu dalam pertanian digunakan mekanisme atau cara untuk memungut hasil produksi sehingga hasilnya lebih besar jika dibandingkan dengan tenaga manusia atau dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya. Jadi dampak terhadap makanan ini, seorang petani dapat menggunakan atau mekanisme untuk memungut hasil produksi yang lebih besar. Ketiga, dampak positif dari makanan atau pangan. Yang ketiga itu digunakannya bioteknologi seperti hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan ini digunakan untuk merangsang tumbuh daun, untuk merangsang tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah sehingga tumbuhan ini dapat lebih baik daripada sebelumnya. Jadi di sini digunakannya bioteknologi terhadap tumbuhan yang semula tumbuhannya susah berbuah ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dampak negatif dari makanan. Dampak negatifnya yang pertama itu digunakannya atau pemakaian pestisida, yang mana pestisida ini dapat memberantas hama tanaman, tetapi pemakaian
pestisida ini dapat membunuh hewan ternak dan dapat meracuni hasil panen. Yang selanjutnya di sandang atau pakaian. Dampak positifnya itu adanya mesin. Yang pertama itu adanya mesin tekstil sehingga manusia dapat tertolong dengan adanya mesin ini, hingga kebutuhan manusia dalam pakaian ini dipenuhi dan mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang selanjutnya ditemukannya serat sintesis sehingga menjadi benang atau rayon, dan maupun bahan galian seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat-serat sintesis. Jadi di sini adanya atau ditemukannya serat sintesis, yang serat sintesis ini berguna untuk kebutuhan manusia di sandang atau pakaian. Dampak negatif dari sandang atau pakaian yaitu sampah plastik yang makin banyak, yang mana sampah plastik ini kalau dibakar menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Namun jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Jadi dampak negatif dari sandang ini atau pakaian ini yaitu sampah plastik yang makin banyak ya. Selanjutnya dampak kebutuhan pokok manusia terhadap tempat tinggal. Dampak positifnya yang pertama yaitu dengan adanya teknologi atau penerapan teknologi, manusia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Jadi manusia di sini dengan adanya adanya pengaruh dan perkembangan teknologi, manusia mampu membangun bangunan seperti rumah dan gedung yang tinggi seperti gedung pencakar langit. Dampak positifnya yang kedua, manusia mampu membuat lift yang mana kita lagi tidak payah lagi menggunakan tangga, tetapi cukup menggunakan lift atau cukup menekan tombol dan dalam beberapa menit atau detik kita bisa sampai ke tujuan, ke lantai yang kita tuju. Jadi di sini dengan adanya pengaruh teknologi dan sains, manusia itu dapat menciptakan lift sehingga kita kalau ingin ke tempat suatu tujuan atau lantai tujuan kita tidak perlu lagi menggunakan tangga. Kita cukup memasuki lift, cukup menekannya, dan dalam beberapa menit kita langsung sampai ke tempat tujuan, lantai tujuan kita ya. Dampak negatif dari tempat tinggal kita tadi. Yang pertama itu dampak negatifnya diterapkannya peralatan modern. Jadi kita atau orang atau manusia sangat mudah membabat hutan untuk membangun rumah atau gedung dan sebagainya. Akibatnya hutan menjadi gundul, dan jika hujan terjadi banjir, erosi, pendangkalan sungai, kematian sumber air, hilangnya kesuburan tanah yang akhirnya menyengsarakan kita manusia sendiri. Jadi ini disebabkan dari ulah manusia sendiri. Dampak negatif yang keduanya diterapkannya teknologi modern. Maksudnya di sini tenaga manusia atau manusia untuk bekerja itu tergantikan oleh mesin. Jadi di sini tenaga kerja manusia itu tidak dipakai lagi karena sudah tergantikan oleh teknologi modern yaitu robot atau mesin, sehingga berdampak dan terjadinya pengangguran, dan berakibat dari pengangguran tersebut timbullah suatu kejahatan di mana-mana. Dampak positifnya yang kedua itu berkembangnya iptek yang dapat menaikkan kualitas SDM atau keterampilan dan kecerdasan manusia. Jadi meningkatnya keterampilan manusia dapat membuka kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana. Dampak negatifnya itu yang pertama ada semakin meningkatnya pengangguran karena pekerjaan yang semula dikerjakan manusia tergantikan dengan teknologi modern, yaitu digantikan oleh mesin. Jadi manusia banyak kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh mesin. Itu dampaknya ya. Yang kedua itu timbulnya pencemaran yang disebabkan zat-zat radioaktif yang sangat beracun baik pada tanah, air,
dan udara. Hal ini jelas ya, mengancam kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya dampak selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Robintang Maharani Bakara. Di sini saya akan menjelaskan dampak sains dan teknologi dalam bidang ekonomi dan industri. Tentu saja dengan kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Dan dalam ekonomi, semakin tingginya industri dan jenis produksinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan hingga terjadinya industrialisasi dan produktivitas dunia industri semakin meningkat. Lanjut ke bidang komunikasi. Dengan teknologi modern, manusia dapat menciptakan telegram yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan sampai ribuan kilometer dalam waktu beberapa menit saja. Dengan teknologi modern, manusia dapat menciptakan telepon sehingga dapat berkomunikasi langsung walaupun jarak sangat jauh. Sampai sekarang, manusia sudah dapat membuat berbagai jenis telepon genggam dengan berbagai fasilitas dan kelebihan masing-masing. Lalu ditemukannya pesawat radio, ditemukannya televisi yang dapat mengirim suara dan gambar hidup kepada para pemirsa dalam jarak ratusan kilometer dari objek yang disaksikan. Dengan teknologi yang semakin maju, ditemukannya alat komunikasi terbaru yaitu satelit yang dikombinasikan dengan radio dan televisi. Dengan alat ini, orang dapat melihat wajah lawan bicara walaupun keduanya berada di bagian bumi yang berbeda. Lalu dikembangkannya komputer hingga pada saat ini yang kita gunakan. Lalu ditemukannya radar dan lain-lainnya yang dapat memudahkan kelangsungan hidup manusia. Dalam bidang transportasi, sains dan teknologi sangat berkembang. Yang sebelumnya hanya menggunakan kuda, kereta, lembu untuk sarana prasarana, sekarang teknologi sudah menciptakannya untuk lebih baik lagi. Untuk transportasi darat seperti motor, mobil, bus, truk, kereta api dengan jembatan dengan kekuatan tertentu sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang boleh melewatinya. Lalu untuk transportasi laut seperti kapal laut, transportasi udara seperti industri pesawat terbang dan segala macamnya. Dengan sains dan teknologi yang semakin maju ini, hingga manusia pun dapat ke bulan. Contohnya saja, Vena yang berhasil mendarat di planet Venus dan berhasil mengumpulkan gambar-gambar permukaan Venus. Lalu Apollo yang digunakan untuk meneliti dan mendapatkan data-data di bulan. Viking yang telah berhasil mendarat di planet Mars. Mariner juga digunakan untuk mengambil data-data di planet Mars. Itulah dengan kemajuan teknologi dalam bidang transportasi, sehingga memudahkan kelangsungan hidup manusia. Sekian dari saya, terima kasih.